gara-gara 2010 lanjut sampai 2010 begitu ya, banyak sekali penolakan ya udahlah karena udah closing akhirnya makin pede ya. 2010 saya mencatat API 115 juta API aja. gak ngerti. Kenapa kok gak ngejar? Gak ngerti, serius. Lalu leader saya bilang begini di bulan September 2010. Roy, kamu udah 115 juta. Berhenti tingkat kamu promosi UM. Kak wis. Loh lah aneh tuh. Enggak wis, cece aja bilang gitu kan. 2010 tuh kebanyakan Bu Cynthia leader saya kebanyakan waktu itu sering sakit ya, jadi nggak pernah jarang handle saya. Ketika udah mau promosi tuh dia ada sempat handle saya. Dia tanya, "Kau promosi ya tahun ini ya bareng Cici ya?" gitu ya. "Nggak wis, Cici aja wis." Aneh tuh teman-teman ya. Kenapa kok gitu jawabannya? Karena nggak paham, nggak ngerti. Wis Cici aja duluan. Wis salah kamu, ayo promosi tahun ini bareng. Nggak wis Cici aja. Kick off, datang ke acara kick off. Lihat begitu meriahnya acara kick off, begitu menggelegarnya suara dari MC memanggil nama-nama orang yang promosi. Siapa misalkan Johnny Johnson gitu ya, maju satu-satu. Di situ saat saya bilang sama leader saya, Erik, aku tahun depan mau promosi ya. Kenapa? Karena suasananya kemudian membuat saya mungkin, wah keren sekali ya, bangga sekali buat nama kita dipanggil ke depan. Betul ya? Akhirnya saya bilang sama leader saya mau promosi UM tahun ini. Spontan leader saya bilang, Mankaneta, fokus, full time. Pulang saya telepon sama saya, "Ma, aku tak keluar ya dari rumah sakit." "Apa?" Mama saya bilang, "Kamu tuh nggak ingat ya, kuliahmu dulu tuh, kamu tuh, saya tuh ngutang sama pamanmu." "What?" Jelang itu, paman dulu janji katanya mau kuliah, ternyata teman-teman saya nggak tahu di belakang itu ada sandiwara gitu ya. Mama saya ngutang sama om saya. Mikir lagi teman-teman, metu gak ya, metu gak. Bukan leader namanya kalau tidak bisa mengatasi masalah-masalah seperti itu. Benar gak? Leader saya Congti, Congore Sakti. Serius? Saya ngomong sama Erik, "Rick," saya bilang gitu ya, "saya gak boleh sama mama saya resign. Kalau orang lain nyuruh saya nggak usah resign, Kak ngurus," saya bilang. "Tapi kalau mama sendiri yang ngomong nggak usah resign, Kak wani bro." Dengan tenangnya Erik bilang begini sama saya, "Kamu berangkatin haji orang tua kamu?" "Iya," saya bilang. "Terus bro, nah Kak wani, Kak oleh resign ya?" "Ngomong sama kamu, kalau kamu itu berjuang influential untuk mereka, bilang begitu sama kamu, suruh hitung-hitung." Saya disuruh hitung-hitungan sama orang tua saya. Akhirnya saya ngomong begini sama saya, "Ma, aku resign ya," saya bilang gitu kan. "Kamu ini nggak bersyukur banget ya, kuliah dulu mama kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pokoknya kamu kuliah, sekarang kamu mau resign ya." "Dengerin dulu sama saya bilang gitu. Saya mau resign ini untuk bagianin mama sama papa. Mau berangkatin haji mama sama papa," saya bilang begitu. "Kalau saya udah jukir wali nanggo di rumah sakit, jadi perawat panggilan, Yusuf, jadi PMI begini," saya bilang begitu, "dapatnya cuma 2,5 juta. Yang bisa saya tabung kadang-kadang cuma 300, 500. Itu ngenuis," saya bilang begitu. "Waktu udah gak ada, udah saya pakai kerja semua. 500 kali setahun 6 juta mah. 10 tahun 60 juta. Iya kalau papa masih banyak umur," saya bilang begitu. Mama saya langsung bilang begini teman-teman, "Oh betul. Kalau kamu maunya gitu, ya wis lah, mama doain." Saya bilang, "Gila ya, sakti banget leader saya." Cantik gitu. Mama saya langsung mengizinkan saya resign. Ya, 2010 saya nggak UM, 2011 alhamdulillah saya UM. Ya, yaudah itu aja cerita ya. Saya sekarang bahas mengenai building team. Ini udah lanjut, nggak perlu ini materi. Nah ini foto saya lama teman-teman. Saya afirmasi ketika 2000. Kok kecil lagi ya? Sorry bro, sorry. Ini foto saya ketika saya masih agent 2010 ikut acara goal setting di Trawas. Saya disuruh maju, pegang piala. Dia bilang saya nggak baru tahu bahasa afirmasi itu di acara goal setting. "Lu afirmasi tahun depan lu pasti promosi," begitu ya? Saya suruh maju ke depan teman-teman.
Teman-teman saya maju ke depan, saya foto begini. Wih. Bedakan ya. Apa? Baik mantan-mantan gitu. I'm sorry goodbye. Memang benar teman-teman. Kalau Anda itu dulunya jelek, ya. Sorry loh ya yang cowok-cowok gitu ya. Anda udah ngaca ke depan, kok elek dong. Miring ini, kok elek dong gitu kan. Kok gak tampan-tampan gitu ya. Percaya saya, kalau udah Anda mapan, Anda juga tampan. Ya benar. Ya dulu panas-panasan prospek, saiki numpak mobil gitu ya. Aduh, teman-teman tak kasih tahu. Anda mau tahu rasanya enak banget naik mobil? Mau tahu? Kalau saya merasakan enak, mau numpak CRV, padahal saya tas CRV loh ya. Enak banget. Dulu pernah nggak kecipratan mobil? Nah, kalau Anda dulu pernah hujan-hujanan dia, mari ono genangan air, mana mobil lewat, cepat, gitu kan? Oleh kanan jian, gitu kan? Itu besok. Nah, kalau Anda pernah mau begitu, ketika Anda naik mobil, Anda nikmati teman. Ya Tuhan, luar biasa sekali teman-teman naik mobil ya. Nah, tapi kalau ada nih agen saya ini orang kaya, ya. Saya tanya, bro, rasanya numpak mobil BMW biasa aja. Bener nggak? Ketika Anda pernah miskin, Anda jadi orang kaya, wah nikmatnya luar biasa. Tapi kalau Anda nggak pernah miskin, Anda udah terbiasa jadi orang kaya, biasa banget gitu kan? Makanya ya bersyukur, yang punya background melarat, ya bersyukur. Anda harus berjuang nikmatnya, ya, biar enak banget rasanya naik mobil ya. Ini ketika saya mau gitu, ketika dulu prospek begini teman-teman. Nah, dulu prospek begini, ketika dulu prospek, bentar ya, saya lanjut dulu nih. Oke, bisa cerita dulu deh. 2010 kan saya part time, sehingga saya tertunda untuk promosi. Kenapa tertunda? Karena saya nggak paham kan. Nah, 2011 saya udah mulai mau cerita gimana saya rekrut sampai akhirnya bisa promosi ya. 2011 memulai dengan perencanaan. Dulu waktu di rumah sakit terbiasa garap referensi. Kenal-kenalan di rumah sakit, sehingga 2010 hampir dikatakan nasabah saya orang-orang rumah sakit semua. Ketika resign dari rumah sakit, keluar, bangun biasanya jam 6 pagi, setengah 6 gitu ya, sekarang bangunnya jam 8. Keluar rumah bingung, mau kemana ya? Biasa dulu kerja di rumah sakit, prospek orang rumah sakit, ketika udah resign, bingung. Akhirnya saya belajar, ikut acara kelas-kelas BSC ya. Dapat tuh ilmu bahwa harus buat yang namanya perencanaan. Saya minta referensi, akhirnya saya garap referensi. Di tahun 2011 hampir semua klien saya dari referensi. Siapa? Banyak sekali orang yang mereferensikan ke saya. Saya mau cerita sedikit, salah satunya gini. Ketika saya udah keluar dari rumah sakit, saya tuh ikut badminton, ini kan ada yang izin ya. Nah, daripada teman-teman, menurut saya daripada teman-teman capek-capekkan pasir, secara teori itu gini, market yang paling gampang di closing itu market apa? Market yang paling gampang di closing market apa? Alami. Yang kedua, referensi. Yang ketiga, kulkan passing ya. Saya sarankan kepada Anda jangan pilih kulkan passing dulu. Mending Anda main referensi. Tahun 2011 saya udah kehabisan market menurut saya di rumah sakit. Saya keluar masuk komunitas badminton, masuk komunitas fitness, masuk komunitas futsal, sepak bola dan lain sebagainya. Masuk komunitas band. Kenalan saya makin banyak. Akhirnya saya pernah ikut badminton gitu ya. Lagi orang main badminton, saya lihat ketika dia udah selesai, saya ngomong sama mereka. Pak, saya bilang pernah tahu rekening terima nggak? Saya sekarang pembelinya loh, saya bilang gitu. Di rumah itu saya udah keluar, saya bilang gitu. Saya boleh minta waktunya untuk kasih info. Pak Roy, Prudential. Dia bilang gitu kan, Prudential, saya bilang gitu. Oh jangan kan Pak Roy, main badminton. Dia bilang gitu kan. Ya sudah, nggak apa di rumah. Ambil nggak ambil urusan belakang, saya bilang gitu. Oh udah besok di rumah. Saya datang ke rumahnya, saya presentasi dari A sampai Z, termasuk yang tadi 2 juta atau lebih. Dia bilang begini, setelah udah omongan terakhir, dia bilang begini, apa yo presentasimu? Dia bilang gitu. Maksudnya Pak, saya bilang gitu. 2 juta atau lebih, saya bilang gitu. Kak, presentasimu api, dia bilang begitu. Saya makin bingung teman-teman.
timbang bojoku sing presentasi kok apian awakmu jadi dia gitu. Maksud bapak apa pak sebenarnya gitu? Bojoku ya agent soalnya. Agent terus agent. Iya dibilang gitu, tapi gak ngaku. Aku pengen ngerti cara presentasi. Gak boleh iya kan? Ini kalau anda jadi saya mungkin anda udah tonjok ya. Tapi saya bilang begini, udahlah sabar gitu. Terus gini pak, saya bilang gitu. Istri bapak kan nggak ngaku, nggak jalan, saya bilang gitu. Saya minta referensinya boleh nggak, saya bilang gitu. Awalnya kan ketika minta referensi kan dikasih tahu caranya sama leader kan. Kalau kamu minta referensi, kamu bilang bapak mau nggak nolong orang, kan? Bapak mau orang tanpa uang. Ini caranya kenalin saya, kenalin teman-teman bapak, keluarga bapak untuk saya kasih info. Kami nggak masalah. Dia kasih teman-teman 2 orang puskesmas temannya dia. Saya prospek 7 minggu follow up. Sing alasan mulai gak ada duit, sing alasan cicilan banyak, sing alasan bojone KPM ada masalah cerai segala macam. Sampai nggak closing. Saya follow up lagi, saya prospek lagi satu orang ini nggak closing. Tapi saya minta referensi terus. Nah minta referensi terus, akhirnya saya dikasih nama satu bidan. Saya ngomong di telepon, kan selalu saya bikin janji temu dulu kalau mau ketemu orang. Gak suka kan passing saya. Telepon bu, saya bilang saya Roy dari Prudential Syariah. Ibu dengan ibu ini ya, saya bilang gitu. Bu saya dapat nomor ibu dari ibu ini, saya bilang gitu. Bu kalau nggak beratan, saya mau kasih info tentang Prudential Syariah sama ibu. Pernah dengar program treatment Prudential Syariah? Saya bilang gitu. Oh ada Prudential Syariah ya, dia bilang begitu. Iya ada, saya bilang. Yaudah main aja ke tempat saya praktek. Saya datang ke praktikannya, saya closing teman-teman. Saya closing 400.000 bayar tahunan. Kemudian dia kasih saya nama bidan satu Kabupaten Gresik. 3 halaman. Nomor, nama, alamat, dan keterangan. Saya 2011 hampir semua saya garap bidan satu Kabupaten Gresik. Tapi ada yang closing, ada yang enggak. Plus yang lain-lain. Akhirnya 2011 ya. Ini kan market alami atau referensi, saya garap referensi. 2011, ini nanti deh saya cerita. 2011, ini teman-teman 2011. Saya tembus 238 juta, saya punya rekrutan banyak sekali, lumayan banyak. Tapi yang saya tulis yang produksi aja. Nah ini termasuk ilmu rekrut ya. Siapa yang direkrut? Ini saya mau cerita. Saleh ini suaminya teman saya di rumah sakit. Pulang kerja, saya pakai rapi, agent asuransi kan selalu rapi ya. Ditanya sama istrinya, Dek, kok ganteng banget? Dia bilang gitu. Iya mbak mau prospek. Loh, kerja di mana selain di rumah sakit? Di Prudential, saya bilang begitu. Oh, aku udah pernah di Prudential, dia bilang begitu. Emang lumayan tak gajinya? Perhatikan cara saya merekrut orang ya. Lumayan mbak, saya bilang begitu. Saya lo masih baru, udah dapat 2 juta, saya bilang begitu. Udah dapat 2 jutaan lebih. Ini income saya tunjukin PPA saya. Saya selalu bawa kemana-mana PPA saya. Ini PPA saya 2 juta lebih. Oh, menarik nggak 2 juta? Enggak. Oh, dia bilang begitu. Tapi mbak, luar biasanya, leader saya, si muda, usianya 23 tahun, income-nya udah 18 juta. Iki loh fotonya. Tak tunjukin fotonya Erik lagi foto sama saya, tak tunjukin fotonya Erik. Temenan tak ikutin? Iya beneran. Jangan bawa bojoku, dia bilang gini. Oh iya tak, dia bilang gini. Saya bilang kan, iya kamu main ke rumah. Persis yang saya ceritakan, saya juga ceritakan sama suaminya. Mas, saya ini baru banget di Prudential, saya bilang begitu. Kalau Mas dapat 1 nasabah, saya cuma hafal komisi aja teman-teman. Ingat ya, rekrut orang minimal hafal komisi loh. Tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, terus bonus 12 plus 13,5 ya, sampai tahun kelima. Saya masih baru, income saya segini. Tunjukin lagi PPH saya. Ini saya mas, masih baru. Kalau leader saya, usianya masih 23 tahun, fotonya ini. Kalau Mas mau kenalan, saya kenalkan sama dia. Nanti urusan ikut nggak ikut urusan belakang. Minimal tahu dulu gimana cerita bisnisnya. Nggak pernah BOP. BOP-nya mentok di situ doang. Ikut orang ini. Ketika datang kantor, saya perlakukan cara yang sama. Gimana dulu merekrut saya. Itu yang ada di depan meja, pakai warna putih bajunya, itu namanya Pak Erik Agustinus. Itu mobilnya Jazz warna merah di depan, masih muda tapi kaya. Ketika masuk, itu namanya proses edifikasi, betul? Ketika masuk, si agent respect gak sama leader saya? Nah, ketika leader saya kenalkan, dan
saya bawa calon agent, ini pekerja keras, ini pasti jadi kaya di Prudential. Namanya Pak Saleho, saya bilang begitu. Kerjanya supervisor. Wah, dia kenal kan? Duduklah dia di depan Erik, matilah kau, saya bilang gitu kan. Pasti dia diskusi kan sama leader kan. Kita main boros string aja teman-teman. Nah, buat yang baru-baru caranya begitu. Kok buat yang lama-lama ya nggak bisa boros string terus, mesti juga bisa cerita kan, mesti bisa juga open mind kan. Kalau yang baru-baru, sesimpel itu aja. Rata-rata ini saya serahkan sama leader semua. Kalau di depan Erik gitu ya, apalagi depan Erik, Ricky kumpul, matilah saya bilang gitu kan. Kena lah kamu diracun bilang gitu kan. Saya ini teman-teman luar biasa, ini agent baru, prospek beneran nih, 3 bulan gak closing. Dia habis baru resign dari Java Config. Pernah sharing di sini gak Pak Saleh? Pernah. Pernah ya? Baru resign dari Java Config. Income-nya waktu resign itu 3,6 juta begitulah. 3 bulan jalan di Prudential nggak ada income. Closing pertama kali temannya sendiri 1 juta per bulan ikut tahunan, langsung bayar 12 juta. Nasabahnya kena substandard. Case substandard yang dikasih sama admin itu dilempar ke saya. Bro, aku metu tuh kau Prudential. Oh Pak, saya bilang begitu. 3 bulan bro, nggak punya income bro. Dapat nasabah 1 ditolak sama Prudential. Saya penasaran, tak ambil, tak baca. Ini kan substandard. Lo kok ditolak sih bilang gitu? Kan kok doain kok substandard itu harus ditolak. Loh bukan Pak, menurut substandard ini ada pengecualian, ada hitungan yang beda sih bilang begitu. Saya baca ternyata kena pengecualian teman-teman. Khusus asma nggak di cover. Wes gini aja saya bilang gitu. Tak temenin ke nasabahnya, saya ngomong seperti itu. Saya datang ke rumah nasabahnya, iyalah, delalah kok kakak kelas saya. Oh mbak kok saya bilang begitu. Akhirnya saya prospek dia, saya bilang kalau sakit di Prudential nggak cuma asma toh, saya bilang begitu. Mestinya mbak ikut karena nanti pun 2 tahun kemudian mungkin kita bisa pinjam ulang kok misalkan katakanlah nggak pernah klaim. Oh ya deh ikut teman-teman. Dapat transferan komisi 2, sekian juta. Dia langsung bilang saya tak pulang ke Bawean bis, dia bilang gitu. Dia kan asli Bawean ya. Pulang ke Bawean, luar biasa teman-teman. 3 bulan proses berjibaku dengan penolakan, nggak closing, dapat closingan 1, keluar komisi 2, sekian juta, pulang ke Bawean tiap minggu kirim 579. Ini top agent nih, top agent saya tahun itu teman-teman. Ya, Pak Saleh. Galuh ini kakak kelas saya. Kakak kelas saya ketemu di tengah jalan, habis ngopi ketemu dia, saya suruh mampir. Persis apa yang saya ceritakan kepada Saleh tadi. Yuk, saya ajak bisnis di Prudential yuk, dia bilang tuh. Oh itu asuransi yuk. Iya asuransi, tapi kan kamu tahunya cuma asuransi. Di Prudential ada bisnisnya, saya bilang begitu. Saya loh bro, masih baru bro, tapi saya punya income segini. Tunjukin lagi PPH. Inilah nggak menarik dong buat kamu. Tapi ingat loh, saya masih baru. Leader saya udah 3 tahun. Usianya 23 tahun, income-nya segini. Ini orangnya. Lek kamu mau kenal tak ajak kantor. Hitung-hitung nambah informasi. Nggak jadi nggak apa-apa. Melok ya dino Senin ya, M3. Saya ajak kantor. Saya identifikasi lagi. Lu lihat kencing rambut putih. Kan mau baju warna merah, apa? Mobil jazz warna merah, gitu ya. Itu namanya Erik Agustinus. Masih muda tapi sukses, ya. Ketemu sama Erik pasti kan, wah kagum ya kan. Saya bilang dari jauh kan, mantap. Oh, ya. Ini galuh teman-teman. Ini Harry senior saya di rumah sakit. Ini lihat teman saya ketemu pas praktek dulu waktu jadi perawat, praktek bukan satu kampus, praktek kenalan gitu ya. Dia ternyata saya main-main ke rumah sakit Semen Gresik, ketemu sama dia. Awalnya dia saya itu juga nggak mau gaji gitu ya. Maksudnya, waduh macam-macam. Akhirnya asuransi gak wes, nawar-nawari aku gak pintar ngomong. Tak tunjukin PPH gitu ya. Model-model begitulah, tak follow up gitu ya. Akhirnya datang ke kantor ikut. Ini Ubaidi kakak ipar saya, Hadi kakak kelas saya, Roni kakak kelas saya. Total yang saya rekrut banyak sekali. Saya cuma pesan satu hal. Kapan Anda mulai merekrut? Pertanyaannya. Mau nunggu nutup 200 juta dulu atau mulai sekarang merekrut? Kenapa tuh harus merekrut mulai sekarang? Kenapa?
tahu ya, siapa yang agent di sini yang belum 3 bulan udah pecah telur? Ayo angkat tangan ya. Belum 3 bulan pecah telur. Bulan keberapa Pak? Bulan kedua. Saya kasih tahu ya, rata-rata biasanya proses untuk orang itu yakin, gitu ya, itu rata-rata 3 bulan. Kalau Anda sekarang fokus prospek, kemudian bulan Agustus Anda tutup 200 juta, baru Anda berpikir, oh ya wes, aku wes punya uang banyak, aku tak ngerekrut. Teman-teman salah. Kenapa? Pada saat Agustus Anda mulai merekrut, ikut BOP bulan Agustus, paling-paling AAJE-nya nanti di bulan Oktober atau November. Agent baru nggak bisa langsung closing. Dia nggak begitu yakin sama Prudential. Dia tidak begitu memahami tentang bagaimana cara presentasi yang benar. Sehingga nanti kok Anda rekrutnya di akhir tahun, pasti kerjanya asal-asalan. Tak tutulan dewe, tak lebokno. Apakah cara begitu benar? Teman-teman saya kasih tahu, bisnis ini harus Anda bangun dengan fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat. Bisnis ingat ya, bisnis ini bisnis jaringan. Seperti Anda membangun rumah, dia fondasinya harus kuat dulu. Kalau misalnya fondasinya nggak kuat, Anda asal-asal rekrut atau ada yang jadi leader tapi leader karbitan yang sifatnya begini. Pokoknya mbaknya direkrut, mamanya direkrut, closing dewe, model-model mulai itu. Percaya saya, nggak bakal awet. Ya, jadi Anda harus mulai merekrut itu sejak zaman agent. Zaman saya agent dulu, rekrut udah lancar. Maksudnya lancar tuh sering banget bawa agent. Yang kedua, ngajar saya udah lancar zaman agent. Kenapa? Karena dulu kita sering banget bikin training sendiri di rumah-rumah leader. Sehingga ketika ada leader yang nggak bisa ngajar, saya mesti tampil ke depan untuk cuman sekedar ngajarin ngajarin role play rekening Pak Ali atau product knowledge. Ya, itu zaman-zaman saya masih agent dulu. Total group akhirnya 530 juta dan saya akhirnya promosi di manager, teman-teman. Siapa yang direkrut? Jawabannya siapa? Sama kayak prospek. Dimulai dari market alami, referensi baru dan pasti. Tapi yang saya contohin kepada teman-teman di sini, rekrut yaitu orang-orang yang Anda kenal dulu. Tadi saya udah sebutin satu-satu. Siapa Saleh, siapa Galuh, siapa yang lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak seberapa masuk ininya apa? Enggak seberapa berat, nanti saya lanjut ya. Oke. Bagaimana maintenance-nya? Maintenance agent tugas saya hanya merekrut. Ingat, saya mau bilang begini. Kalau Anda rekrut orang tersebut udah dikasih pemahaman, lalu dia nggak jalan. Ada motivasi, dia nggak jalan. Ternyata dia memilih untuk tidak jalan. Pertanyaan saya, apakah Anda sebagai orang yang merekrut bisa buat dia jalan? Kalau dia nggak mau jalan? Apakah leader Anda yang katanya hebat bisa membuat dia jalan kalau dia nggak mau jalan? Panggil deh Pak Kangho. Wah, di brainwash. Orang ini milih untuk tidak jalan. Apakah dia bisa jalan? Ingat, yang membuat agent Anda sukses di Prudential bukan Anda, tapi siapa? So, pemahaman yang harus Anda pahami sekarang bahwa merekrut itu bukan berarti wajib sukses. Tugas Anda merekrut hanya mengenalkan mereka sama bisnis Prudential. Anda motivasi semampu Anda. Tugas mereka sukses atau nggak sukses itu bukan tugas Anda. Itu pemahaman yang harus agent-agent awal-awal pahami dulu. Biar Anda rekrut tuh nggak langsung, waduh, aku kok males ya merekrut ya. Aku udah rekrut orang 10 kok gak sih ngelaku ya. Ingat ya, prospek, apakah semua yang ada prospek pasti closing? Sorry, belum nyampe closing. Apakah semua yang ada prospek pasti bisa di follow up? Apakah semua yang ada follow up pasti closing? Semuanya main kuantitas dulu, betul? Sama dengan rekrut. Anda udah berpikir rekrut 10, 20 kok nggak jalan. Saya kasih tahu, yang buat orang ini jalan atau nggak jalan itu dirinya sendiri. Yang buat orang ini berhasil bukan Anda sebagai perekrut, bukan leadernya sebagai leadernya, sebagai orang yang membimbing dia, tapi dirinya sendiri yang paling besar untuk memutuskan dia bisa berhasil atau enggak di Indonesia.
So, tugas Anda rekrut sebanyak mungkin. Jangan mikir jalan nggak jalan. Kalau jalan, syukur. Nggak jalan, nggak apa. Ini pemahaman untuk agen-agen dulu. Saya di sini paham ya? Kalau tanya kapan ngerekrut, mulai sekarang. Alasannya kenapa? Saya udah kasih jawabannya tadi. Terus yang ketiga, bagaimana cara merekrutnya? Simple itu aja. Yang penting pertanyaan saya, sesimpel itu, apakah pernah Anda lakukan? Apakah Anda mau melakukan cara-cara yang biasa? Saya kasih tahu, saya hanya melakukan cara-cara yang biasa, tapi dengan konsisten. Saya hanya melakukan cara-cara yang biasa, tapi konsisten. Saya ini orangnya telaten. Awal-awal sih nyebelin sih, ono agent sing PHP, orangnya kudu kantemi ya, betul nggak? Datang ya bro ya, siap pak. Mau sukses, siap pak. Kata kok. Mau kaya, iya pak. Oh kata kok. Sing ngene lah, sing bojone lah, macam-macam lah. Sing bojone lahir lah, sing tonggoe lahir lah, macam-macam. Ingat ya, pesan saya itu bukan tugas Anda buat dia sukses atau enggak. Tetap dirinya sendiri. So, tugas Anda apa? Rekrut sebanyak mungkin, kenali dia sama Prudential. Jalan nggak jalan itu urusan belakangan. Ini untuk pemahaman agent baru dulu, agent-agent yang belum manajer. Ya, biar nggak kecampur-campur. Kenapa? Karena saya udah buktikan. Saya dulu nggak bisa coaching orang zaman agent, selalu boros strength, pakai kekuatan leader, gitu loh. Jalan nggak jalan, Allah Akbar, kita doain aja, gitu ya. Intinya tuh tulus aja rekrut orang, ya begitu teman-teman. Nah, ketika di tahun 2012, ketika saya udah manajer, saya memutuskan untuk nggak selling sama sekali. Kenapa? Karena pemikiran saya udah begini teman-teman. Katanya kalau Anda mau kaya, Anda bisa lewat jalan jualan. Tapi kalau Anda mau kaya raya, Anda nggak bisa jualan, tapi Anda harus bangun tim, harus building tim. Itu yang saya tangkap dari awal. Oke? Kalau gitu, saya akan mulai mengurangi jualan saya. Teman-teman, income saya pada saat saya promosi manajer itu 8.600.000. Terus tak hitung-hitung. Itu kan ya, gak percaya. Tahun pertama 115 juta, tahun kedua 238 juta. Kurang lebih sekitar 8 jutaan. Ya. Cicilan mobil itu 4,9, anggap aja 5 juta. Jadi sisa berapa? 3 juta. Bensin berapa? 1,5 juta lah pak. Terios, Gresik, Surabaya, saya ketemu rek, ya? Saya ketemu 1,5 juta. Tinggal berapa? 1,5 juta. Bisa nggak traktir agent di luar? Wah, ayo mangan-mangan, kumpul, tak bayarin, bisa nggak? Nggak bisa, ngempet. Apa yang saya pakai? Saya nggak pernah meeting di luar. Meeting harus sama leader. Kalau ada Pak Erik, ada Bu Cynthia, saya mau meeting. Kalau nggak ada, gak meeting-meetingan, saya bilang begitu ya. Akhirnya selalu saya kumpulin agent-agent itu ada di kantor doang. Kalau nggak itu saya angkut dari Gresik ke Surabaya untuk datang ke Tunggorono, tempatnya Bu Cynthia, untuk di-meetingin sama Erik sama Cynthia. Jadi selalu saya boros strength. Teman-teman, dulu impian saya apa? Ingat nggak tadi? Mobil jazz ya, warna putih ya. Setelah saya udah promosi UM, tak pikir-pikir, jazz, opo Avanza ya? Aduh, Avanza itu mobil sejuta, wajar ya. Jazz ini menampung orang 5 tok gitu ya. Akhirnya saya memilih Terios biar kelihatan sporty, tapi tetap warnanya warna putih, supaya bisa ngangkut orang banyak. Tujuannya cuma itu. Jadi tugas saya ketika saat itu maintenance-nya gimana agent-agent? Nggak berani traktir di luar. Ya karena ngempet, duitnya gak ono ya. UM tapi duitnya gak ono. Ya, akhirnya saya selalu kumpulin, saya panggil leader saya. Saya cuma diam merhatikan. Oh, Erik ngomong kok gini. Kayak kakak-kakak ya. Lek Cynthia ngomong kayak gini. Lek Ricky ngomong kayak gini. Saya perhatikan. Nah, kesimpulannya apa? Saya hanya boros trade. Kalau lagi udah semakin banyak. Sempat ya pada saat itu saya zaman-zaman UN itu sempat sewa ruang upper, sempat sewa ruang admin, kampus-kampus di Gresik saya sewa.
300.000, 400.000. Saya kumpulin teman-teman, saya panggil Erik dari Surabaya untuk training. Smart gak kira-kira saya? Wih, dia gak punya duit, tapi ya wis lah, pokoknya gak ono leader, gak wani. Kenapa? Giliran mangan-mangan sopo sing bayar, ya? Mikir, minimal aku lah di kantor. Memang ngempet, jujur. Nah, ini sisi yang negatif yang tidak boleh teman-teman contoh. Kenapa? Saya jadi agent yang tidak berprestasi. So, teman-teman yang masih agent, Anda wajib punya prestasi, harus target. Ben duitnya kan deh. Lek wis sing terlanjur ya wis lah, mau diapain gitu ya. Tapi Anda harus punya prestasi juga sebagai seorang leader, ya. No selling, Saleh akhirnya teman-teman si Saleh di tahun 2012 dia berhasil promosi unit manager dengan total pencapaian sekitar 250 juta. Ya. Lia yang dulu saya tidak gadang-gadang sebagai unit manager yang produksinya cuma 30 sekian juta, tahun 2012 dia jadi top agent saya, hampir 330 juta hasilnya. Dulu zaman agent saya prospek closingannya 500, 1 juta, mentok-mentok 1 juta ya. Lia ini bisa closing 10 juta. Perawat semen yang di closing dokter-dokter, wah pengusaha-pengusaha, kan rumah sakit semen sama rumah sakit negeri kan beda. Pasiennya pasien larang-larang, negeri pasien-pasien larang-larang ya. Jadi kok cuma diagnosanya DBD, orang DBD dicatat nomor teleponnya, diparani ya DBD. Pak, masih ingat saya Lia Pak yang di rumah sakit. Gini loh Pak, saya ini sekarang di Prudential. Bapak perlu punya asuransi. Karena kok zaman sekarang bayar sendiri itu udah nggak oke banget. Punya asuransi seperti begini loh Pak. Closing teman-teman. 10 juta, 5 juta loh. Saya nganterin dia pakai teres ya ke Bojonegoro. Referensi dari temannya sendiri. Ngomong-ngomong titik, kalau percakapan apa Pak? Pak, ini Bapak nabung 5 juta sebulan kira-kira gimana? Yes, kamu kayaknya ngono tok. Bapak minta bayarnya pakai auto debit rekening atau kartu kredit. Sembarang wes, sampai jalur kecil tak cukup no. Ngono tok. Saya nggak tahu ya zaman itu si Eci kok ngangel closing gitu ya. Kantor mau iki iso closing cepet tuh. Nah, iya ayo Pak. Lumayan lah ya, lumayan. Ya lumayan lah ya, kita nggak usah bahas seksi di sini ya. Nah si Lia ini teman-teman akhirnya berhasil promosi unit manager. Teman-teman si lainnya gimana? Ketinggalan kereta. Ingat, yang buat dia sukses itu bukan dirinya sendiri. Nggak apa-apa. Nih, saya cuma kasih gambaran bahwa agent yang lain ini tetap tinggalan kereta. Si Galuh, si Ubed, itu ketinggalan kereta semua. Akhirnya saya menemukan satu agent teman-teman. Di bulan Maret. Ceritanya begini, udah punya mobil, nah ini nih penting punya mobil ya. Saya udah akhirnya beli mobil, akhirnya saya bisa show off, saya kasih tunjuk sama orang-orang. Yes, inilah bisnis yang luar biasa gitu ya. Saya bawa ke rumah sakit teman-teman mobil itu. Bacaan, saya bilang gitu ke ruangan saya bawain mereka nasi pecel. Pirawan sih? bener kan? Bacaan apa kira gitu ya ke teman-teman rumah sakit. Bacaan mobil baru Mbak, saya bilang gitu. Mobil apa sih juga bu? Terios, saya bilang gitu. Ini mobilnya, ikut namburi, saya bilang gitu. Spontan, seruangan perawat yang lagi jaga keluar semua, pasnya ditinggal. Gelap mobilnya, dipegang-pegang sama dia kan. Nah, wih, dulu semua pada bilang saya goblok, saya gila, betul nggak? On gendeng, metu ke rumah sakit, orang udah enak-enak kerja, on nggak duit kenalan di rumah sakit, nggak bakal keterima kamu di rumah sakit. Giliran udah kerja enak-enak, kamu malah tinggal resign. Teman-teman saya kasih tahu, ketika saya bawa mobil, mereka udah nggak ada lagi yang mencongkok saya. Semuanya pada bilang apa? Wih sangar yo. Setahun kok di Prudential isok tuku lagi. Ada satu orang yang nyeletuk senior saya. Jambret aku kerja belasan tahun gak enak mobil, ngono kan? Nah, gue Prudential setahun kok harus tuku motor. Itu senior plus nasabah saya. Nasabah plus senior ya di rumah sakit ya. Saya langsung jawab gini, lah mbak, sing ngurungi nyuntik lo, biar dia sampeyan nang di rumah sakit. Mosok aku iso sampeyan gak iso, saya bilang begitu. Terus dia bilang begini, yowis, aku tak tergejek kok awakmu. Tapi satu persyaratannya, apa dia bilang? Kakek training dibilang begitu. Zaman itu kan butuh agent ya.
Wis gak mikir kalap. Ya wis. Pokoknya direkrut. Ya. Pokoknya bernyawa, berkaki dua. Selain ayam ya, direkrut. Langsung teman-teman. Tak suruh kumpulin persyaratan, tak GL no. AAJI tak terno, ya iku disuruh belajar juga. Aduh, ini barang, dia bilang gitu kan. Ibu-ibu rempong, biasa. Ini po, gitu kan. Mbak training ya, aduh, katanya trainingan gitu ya. Ibu-ibu rempong teman-teman. Nah, simple ngajarinnya. Saya bilang begini, Mbak mau kayak saya punya mobil, saya bilang gitu. Iya, ngono kan. Ya apa cara prospeknya? Saya tak takoi, kenapa dulu Mbak mau jadi nasabah saya bilang gitu. Yo kan anakku kan butuh sekolah sih, lumayan lah. Selain ada nanti tambahan buat tabungan pendidikan, dia bilang sedikit ada cover dari rumah sakit, Prumed. Dia juga pernah klaim teman-teman. Akhirnya saya bilang, ya wes Mbak, sampai besok cerita-cerita ke tetangga sampean, saudara dan lain sebagainya. Cerita aja kenapa sampai ikut asuransi Prudential. Bawaan polisi sampai ini, saya bilang begitu. Ada orang sih mau, ya bilang. Boleh pinjam lihat KTP-nya, sampai ambil KTP-nya. Ingat loh ya, boleh pinjam lihat KTP sih bang, cara ngomongnya. Ambil KTP-nya, nanti tak ajarin buat ilustrasi, saya bilang begitu. Ada orang mau ngasih duit, nggak apa-apa, minta duit isisan, saya bilang begitu. Si kayak Mbak pokoknya saya bilang, cerita gimana sampai bisa ngapain. Teman-teman, sesimpel itu, orang ini besoknya dia prospek bikinnya ke tangga-tangganya. Posisi dia itu perawat dari pagi sampai sore, sorenya buka praktek di rumahnya. Sampai jam 9 malam, jam 8 malam, udah sepi ya. Ternyata dia ketika saya ketemuin dia besok malamnya, dia udah bawa uang 3 juta. KTP 8. Lagi-lagi saya takjub. Kenapa takjub? Jangan bikin prospek cianile. Closing itu pertama ngesak no bisa. Saya bilang, kok enak? Saya bilang begitu. Loh carimu, kok menjupuk KTP ini? Kalau saya kayak duit tompon. Kamu bilang gitu kan. Nah berapaan dia? Saya bilang gitu kan. Carimu, kok menabung kayak aku? Ya 500-an. Kok piro nggak? Saya bilang begitu. Orang 8 loh, KTP-nya yang 2 cuma ngasih KTP tok, minta dibuatin. Sing 6 ini udah ngasih sak duitnya. Gampang banget sih bilang gitu ya. Nah, giliran saya mau bikin ilustrasi. Mulai ketak, bedek ngantuknya, kesel paling kan. Wis lho, kakek nyenyen-nyenyen noy. Aku wis gak tau nyetel laptop. Ibu-ibu, kok kayak closing kok, dibilang begitu. Teman-teman, yang saya lakukan adalah saya ngajarin suaminya. Orangnya tidur, saya ngajarin suaminya. Teman-teman saya kasih tahu, orang ini belum AJI, udah 14 case teman-teman. Namanya siapa? Namanya Bu Doti teman-teman ya. Keluar komisi 2, sekian juta lagi, telepon saya. Hei, aku nak transferan duit toko Prudential cari wong bank. Kok gak bin-bin sih kalau ngejak aku? Makanya tabur, saya bilang itu dari dulu jadi agent. Wah, saya semangat dibilang begitu. Teman-teman, orang ini sama. Zaman-zaman waktu sering ngadain sesi dulu acara SAM namanya ya, segera agency manager. Kumpul tiga agensi, SB3, SB8, SB9. Orang ini sering nih, sebulan 28 case, 32 case begini. Nggak pernah training, disuruh maju, ditanyain kan, pernah acara ikut, Mbak, saya bilang, nanti sampai tuh pokoknya dipanggil namanya ke depan, datang loh. Beneran teman-teman, maju ke depan suruh sharing. Apa ya? Dia bilang gitu kan. Apa ya? Kak angel kok, prospek itu gampang. Saya dari belakang, mantap. Kak pernah training teman-teman orang ini kan. Dapat door prize kan, yang maju ke depan kan ngambil undian, nanti diundi gitu kan. Ah dia ketagihan. Ada acara Grand Estri, saya ingat. Masih ada di Basuki Rahman itu ada restoran Tong Hai ya. Kok Tong Hai teman-teman ya. Nama dia dipanggil ke depan, dia dapat handphone BlackBerry teman-teman. Ya, nomor sekian. Wih, dibilangnya dia nggak sadar tuh, leader satu kan kecil ya, musim dia kan kecil kan. Di sampingnya dia, wah diguyur apa? Kata orang Kalimantan diguyur apa ya istilahnya, digoyang-goyang kayak pohon gitu.
teman-teman. Itu saya gini. Dia maju ke depan, lari ngambil handphone teman-teman. Nyampe di mobil ya, dia bilang begini, Roy, kapan mau pengirimannya? Aku tak melok, tren-tren tak melok wis. Orang ini tobatnya gara-gara dapat handphone BlackBerry. Dia kasih tahu ya, orang-orang yang saya rekrut ini hari ini, si Saleh ini udah AM, si Lia ini SUM, si Doti ini udah AM sekarang di Indonesia. Ya. Total grup saya 1,980 miliar di tahun 2012. Saya dapat startup leader Barcelona. Ya, boleh. Mempromosikan 3 audit. Doti, Saleh, dan Lia. Total rekrutannya berapa? Wakil. Gak terima akeh mana? Serius? Ya? Selling or recruit? Saya memilih untuk rekrut. Ngempet. Tapi saya ngerti konsekuensinya. Saya selalu ingat 1 miliar 5 juta, 2 miliar 10 juta operating. Siapa ya? 1 miliar kalau UM 5 juta, kalau apa? Kalau 2 miliar 10 juta. Wis, gak aneh-aneh wis. Pokoknya tahun ini harus startup leader Barcelona, nggak pakai jualan, caranya nggak aneh-anehan. Maksudnya meeting, nggak aneh-aneh nanggone rumah makan, gak ada duit. Ya, saya mau rekrut, saya memilih untuk recruiting. Bagaimana memiliki 70 agent berdasarkan goal? Yang sekelas sama saya ketika PTM pasti ikut, pasti tahu. Saya pernah bilang, kok saya tahun ini mau kejar startup leader Barcelona. Lagi-lagi, why? Lagi-lagi kenapa saya ngotot? Karena itu passion saya. Kejar Barcelona itu passion saya. Leader saya bilang, LE aja ya, enggak, aku Barcelona. LE aja enak, enggak Barcelona. Saya hobi sepak bola. Tim favorit saya Barcelona. Tak Uber mati-matian. Pokoknya dapat startup leader. Saya tanya sama trainer, waktu itu kalau nggak salah Pak Rasid atau Pak Nino gitu ya. Saya bilang, saya mau 2 miliar tapi nggak jualan sendiri. Ya udah, pertanyaan begini, kalau kamu rekrut orang, kira-kira kamu bisa bantu berapa api orang ini dalam setahun? Kalau saya tanya sama teman-teman, kalau Anda rekrut orang, Anda bisa bantu berapa orang ini dalam setahun? Berapa jawabannya kira-kira? Berapa? Ada yang lain? Kata Pak Joni 30. Berapa sih? 200. 400, gila. Saya jawab 30 kayak Pak Joni. Ditanya sama leader saya, sama trainer, kok kamu rekrut orang, kira-kira yang masuk akal kamu bisa bantu berapa orang? Saya jawab 30. Kalau gitu, 30 kali berapa kamu bisa dapat 2 miliar? Saya hitung-hitung ternyata katanya 70 agent. Yang ada di otak saya, pokoknya rekrut minimal 70 agent. Waduh, Fastart 3-4. Fastart Surabaya, sering banget ketemu yang sering-sering rekrut apa pokoknya. Setiap minggu kirim 3-4 Fastart. Bah melaku, bah enggak ngurus gitu ya. Total di SMA saya 96 agent. Di SMA. Yang jalan ternyata saya hitung-hitung yang jalan 43 agent yang punya satu case minimal. 43 agent. 10%-nya promosi UM. Satu hal yang bisa saya simpulkan teman-teman. Anda mau bicara kualitas. Punya rekrutan 1 jadi. 1 jadi. Tak tanyain, apakah bisa? Jawabannya ngimpi kamu. Mau rekrut 1 jadi, 1 jadi, 1 jadi. Wes, tak tanya. Yang AMSAN ke atas deh. Siapa? Saya mau tanya aja sedikit. Cece deh. Kalau Cece, misalkan ketemu orang di luaran sana, Anda BOP sedikit, kemudian ada ajak dia ke kantor untuk ikut acara BOP atau GBOP. Kira-kira misalkan nih, orang 20 yang Anda temuin, malam ini datang kantor ya, 20 sih ditemuin, yang datang berapa? 2, 1. Anda harus perhatikan. Ini apa posisinya sekarang? AM ya, AM. Yang 20 diajak, yang datang berapa? 3 atau 4 orang. Laki teko nanggone GB. Habis
habis GBOP, Anda ngapain? Nanti agennya disuruh ngapain? Fast start. Dari 3-4 orang tadi, sekelas AM bisa jegurno orang berapa? Ikut BOP habis itu fast start. 1 atau 2 jawabannya. Ini AM loh. Dari yang fast start habis itu ke berapa orang sih? 1 atau 2 itu ya, bombon ya. Yang AJI, ingat loh ya, agen sukses itu bukan Anda yang bikin sukses, tapi syarat agen sukses harus follow sistem, follow. Habis AAJI, pertanyaannya berapa orang yang bisa follow sistem, follow leader? Kayak saya zaman agen, bodoh-bodoh, melok sistem, melok leader. Berapa orang kira-kira dari orang 1, 2 tadi? Belum tentu, tak tanyain. Siapa deh? Mas, posisinya apa? Mohon maaf. Masih baru. Yang agent, yang udah agak lama. Siapa? Agent. Mau punya rekrutan banyak. Tak kandani yo. AM rekrut 20, guru sekarang jadi. Apalagi Mbak? Maybe. Nah, kasih tahu, bener nggak? Ini simple, tapi nggak dipahami yo sama Anda. Udah rekrut, mau pikir Anda siapa gitu loh. Kamu udah punya apa untuk pamer-pamer ke rekrutan Anda? AM aja 20 yang direkrut, guru sekarang jadi loh. Apalagi cuma sekelas agent, UM ya, dia gitu ya. Nggak bisa teman-teman. Anda harus main kuantitas dulu. Bicara kualitas harus ada kuantitas. Kalau Anda udah punya banyak kuantitas, feeling Anda itu terasa. Jam terbang Anda makin meningkat. Jadi kalau ketemu sama orang gara-gara Anda banyak rekrut, demuk titik, oh koyannya dadi. Itu pun belum tentu benar. Serius. Tak kagok deh. Bisa nggak begini? Koyannya dadi. Feelingnya boleh tajam, tapi belum tentu menjamin dia jadi atau enggak. Benar nggak? Yang perlu melakukan aktivitas sebanyak mungkin, rekrut sebanyak mungkin. Kalau Anda udah sadar bahwa di bisnis ini harus kembangin tim, yo wis fokus kembangin tim. Siapa yang mohon maaf, ini mohon maaf banget. Kalau saya salah, ampunono wis, ya. Siapa leader yang suka selling, yang masih jago selling hari ini? Boleh ngaku, boleh enggak? Saya kasih tahu ya. Saya pernah ikut kelasnya, aduh, Samsung, ya. Teman-teman, saya kasih tahu ya, di kantor kita itu kulturnya itu recruiting. Mungkin sama kayak Anda, mungkin saya nggak tahu. Kita ngundang Janet Ma. Tahu Janet Ma? Ma Agency. Pernah dengar jaringan Janet Ma? Nggak tahu. Janet Ma itu leader tua. Direct joinnya tahun 98. Kok nggak 95, 98. Waktu zaman Prudential masih ikut PT Bank Bali dulu. Dia dari sana. Kantor dia rata-rata mohon maaf orang-orang tua yang tiap tahunnya MDRT-nya paling banyak. Bukan paling banyak, rata-rata MDRT wes. Kita mengundang dia untuk coaching, untuk mentoring MDRT. Saya duduk paling belakang dengerin. Jadi tanya begini teman-teman. Roy sama Ricky di belakang, lapung goyang-guyu gitu ya, bahasa Jawa. Kenapa tawa-tawa? Enggak bu, kita lucu aja, saya bilang begitu. Ya udah, kita ini mau mentoring nih bilang. Kamu saya tanya, kira-kira hari ini kamu itu kalau closing berapaan hari ini? Kita kan nggak pernah jualan ya. Saya jawab, yo sekitar 500 1 juta lah bu, saya bilang gitu kan. Hei, dia bilang gitu dari depan. Kamu nggak salah bergaul, dia bilang. Masuk sekelas SHM kayak kamu masih closing 1 juta. Saya kayak orang ditampar teman-teman. Pakok. Beneran loh. Tak pikir-pikir, iya ya, income 1 juta mendukur gitu ya. Kok masih closing 500 1 juta? Lu salah bergaul. Ini yang gitu kan? Saya penasaran, tak praktek wis. Tutulan mana? Temenan teman-teman. Zaman agent nggak pernah jualan, zaman leader jualan. Saya closing 7 juta gitu. Habis ikut kelasnya Bu Janet Ma, jual paper aset. Tapi saya punya pemahaman satu. Kesimpulannya begini, kalau Anda fokus selling, bullshit kalau Anda nggak bisa jago selling. Kalau Anda fokus recruiting, bullshit saya bilang kalau Anda nggak jago recruiting. Saya selling ya,
Saya selling, saya telepon klien-klien saya yang lama yang closing 1,5 juta, saya telepon. Gimana mas, bisnisnya luar biasa, ketemu bla bla hai. Ada produk baru lo namanya paper asset asuransi yo. Apa sih? Jelasin. Oh saya kisi ero yo, kapan-kapan pun toko mana-mana. Gitu kan? Balik lagi. Datang lagi ke dia, ajak makan, hai, jelasin paper asset. Akhirnya dia bilang, gak wis, tapi aku gurung karun melu lo ya, soalnya aku butuh duit banyak sekali untuk pengembangan bisnis. Buatin berapa mas? Dia bilang, kupe 5 miliar, dia bilang begitu. Tak buatin, ya. Balik lagi. Ketiga, hai, cerita bisnis luar biasa, yes, dah fantastis gitu ya, segala macam kan. Intinya dia bilang, ojo saya Roy,